Ketika suhu naik, itu ancaman bagi kehidupan makhluk hidup, baik satwa, hewan, tumbuhan, baik di darat maupun di lautan. Setiap kenaikan suhu 1 derajat itu berbahaya bagi kehidupan, termasuk manusia. Kita juga harus punya kemandirian dalam perubahan iklim ini. Tidak bergantung pada nanti ada bantuan dulu dari negara-negara maju itu baru kemudian kita jaga. Apa yang disampaikan oleh para peneliti itu bisa menjadi catatan-catatan atau menjadi konsep untuk menjadi arahan untuk pengambil kebijakan gitu. Walaupun nanti akan diramu dulu, bukan hasil ini kemudian langsung diarahkan kepada pemerintah, tapi diramu dulu sehingga mekanismenya ada. Kemudian ini menjadi bahan yang menjadi bahan-bahan pertimbangan dalam perencanaan program atau pembangunan yang ada di Provinsi Papua. Salam jumpa sahabat podcast, selamat datang di podcast RRI Manokwari. Papua Barat hari ini tidak hanya dikenal sebagai tanah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan global bagi para ilmuwan, pengambil kebijakan dan juga pegiat lingkungan. Papua Barat dipercaya menjadi tuan rumah The 12th International Flora Malaysiana Symposium and International Nature-Based Climate Solution Conference, sebuah konferensi internasional bergengsi yang membahas keanekaragaman flora Malaysiana dan juga solusi iklim berbasis alam. Di studio podcast RRI hari ini telah hadir 3 narasumber utama yang memainkan peran strategis dalam konferensi ini. Yang pertama ada Bapak Ernst Ngabalin S.Hut MP, Sekretaris Badan Riset Inovasi Daerah Papua Barat. Selamat datang di studio podcast RRI. Ya, selamat sore atau selamat siang ya. Iya, gimana kabar Bapak Ernst? Puji Tuhan, sangat baik. Luar biasa. Dan sahabat podcast, narasumber berikut ada Profesor Dr. Agustinus Murjoko, S.Hut MSc, Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Papua, selaku Ketua Bersama 2. Selamat datang di studio podcast RRI. Selamat siang. Gimana kabar Pak Prof? Kabar baik. Siang. Luar biasa ya. Dan sahabat podcast, narasumber kita berikut ada Bapak Bustar Maitar S.Hut selaku CEO Ekonusa Foundation. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Iya, saya sapanya nih Bapak atau Abang aja. Mana-mana saja ya. Booster juga tidak apa-apa. Oh, gitu. Saya panggil Bang ya, biar lebih awet muda. Iya. Dan juga sahabat podcast, kali ini kita akan menggali makna strategis konferensi ini dan juga dampaknya bagi Papua Barat, serta peluang kolaborasi global dalam menjaga alam dan masa depan iklim dunia. Dan saya ke Pak Ernst Ngabalin terlebih dahulu, ya, Sekretaris Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat. Apa makna strategis penunjukan Papua Barat sebagai tuan rumah konferensi internasional ya dari perspektif perencanaan pembangunan daerah? Pak Ernst, silakan. Ya, baik, terima kasih Bung Eldo dan para pemirsa RRI Manokwari yang luar biasa yang berbahagia di hari ini. Manokwari tahun ini menjadi tuan rumah dari sebenarnya 2 agenda internasional yang luar biasa. Yang pertama, The 12th Flora Malaysiana Symposium atau Simposium Flora Malaysiana yang ke-12, dan yang kedua itu Nature-Based Climate Solution ya. Berbasis iklim, solusi iklim berbasis alam yang kita selenggarakan tahun ini di Manokwari dan Papua Barat sebenarnya. Ya, tentu memiliki posisi yang strategis bagi Papua, bukan hanya Papua Barat tapi secara keseluruhan. Yeah. Karena Papua ya kita sudah tahu bahwa Indonesia punya kawasan hutan yang sangat besar, 30% lebih itu ada di tanah Papua. Dan isu-isu yang hari ini mengglobal di dunia internasional itu kan yang pertama ada isu iklim itu sendiri ya, perubahan iklim yang hari ini kita bisa rasakan di seluruh dunia, ada pemanasan global,
peningkatan permukaan air laut ya, dan juga ada krisis biodiversitas atau keanekaragaman hayati, dan krisis energi yang juga terjadi, krisis pangan. Nah, semua ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari satu pihak, tetapi semua bangsa, negara-negara di dunia, bahkan lewat PBB itu. Nah, kita bersyukur bahwa isu global itu kemudian juga dijawab oleh lembaga-lembaga internasional yang digiring sekarang ke Papua Barat. Posisi strategis kita menjadi daerah dengan keanekaragaman hayati ini tentu harus mengambil posisi terdepan untuk menjadi motor dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan ya, sehingga Papua Barat berinisiatif. Tentu sebelumnya ada di konferensi sebelumnya sudah dibahas bahwa siapa yang harus menjadi tuan rumah ya. Nah, kita lewat Brida dan lewat Pak Prof Charlie itu berinisiatif untuk menaruh Papua Barat sebagai tuan rumah, karena tadi keterkaitan dengan sumber daya alam, dan secara kebijakan kita punya kebijakan yang sudah pemerintah serius dalam menjaga kelestarian alam melalui perdasus yang bagaimana mempertahankan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Itu sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan ini ke depan. Jadi kita berharap agenda ini semakin menguatkan ide kita dari Pemda, pemerintah daerah, bahwa posisi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, provinsi pembangunan berkelanjutan ini benar-benar menjadi perhatian dari mata dunia dan juga pemerintah pusat gitu untuk kebijakan-kebijakan ke depan. Baik. Ini luar biasa ya. Ini tentu kita juga akan mengupdate sampai saat ini perkembangannya, sudah berapa banyak peserta yang nanti hadir gitu ya, terlibat atau sudah terkonfirmasi berapa banyak para peneliti yang akan hadir untuk bersama-sama dalam konferensi ini. Ya, tadi dari kita rapat itu ada sekitar 300-an. Tamu dari luar yang sudah terdata itu dari bukan hanya Indonesia tapi juga flora Malaysiana, wilayah Malaysiana dari. Ini meliputi beberapa daerah ya. Beberapa negara ya. Negara kita di ya, Asia khususnya wilayah Malaysiana itu bukan Malaysia ya. Tapi dari semenanjung Malaysia sampai ke Papua Nugini ini masuk juga berarti Brunei Darussalam juga masuk, juga Singapura begitu ya. Iya. Semua saya kira begitu, nanti teman-teman yang lain yang baik. Iya. Nanti ketua bersama dua juga nanti bisa menjelaskan itu, dan kami juga mengupdate ya mengenai peserta-peserta yang akan terlibat. Nah, saya ke Prof Joko, ini akademisi Fakultas Kehutanan Unipa ya, yang juga selaku ketua bersama dua. Nah, mengapa kawasan Malaysiana ini khususnya untuk Papua Barat sangat penting dalam map ataupun peta keanekaragaman hayati dunia ini? Iya, Pak Prof. Terima kasih. Kita lihat dari hasil atau evidence, scientific evidence itu menunjukkan bahwa kita tanah Papua itu yang merupakan bagian dari New Guinea Island itu sekarang ini kan menjadi kawasan dengan keanekaragaman tertinggi untuk vegetasi pulau di seluruh dunia seperti itu. Nah, dengan dengan ini menjadi satu perhatian yang serius ke tanah Papua. Kemudian kami dari sisi peneliti bisa menyampaikan bahwa tadi keanekaragaman tinggi untuk vegetasi dan juga beberapa satwa juga. Hasil publikasi juga ada satwa, di antaranya ada amfibi, itu yang tertinggi. Secara ilmiah itu memang belum dieksplor secara penuh, tapi itu aja sudah paling tertinggi gitu. Dan sekarang kebijakan global atau situasi global kita kaitkan dengan tadi climate change dan sebagainya, kan di tengah-tengah kita bicara soal keanekaragaman tinggi, ada investasi yang eksploitatif, kemudian bisa mengubah situasi secara ekosistem di tanah Papua. Ini yang kita coba imbangi, bahwa kita sampaikan bahwa tanah Papua ini sekarang ini dari sisi keanekaragaman menjadi perhatian seluruh dunia ke sini para ilmuwan. Sehingga ini bisa menyeimbangkan bahwa program-program pemerintah atau program-program pembangunan ini bisa juga memperhatikan dari segi yang ditemukan secara ilmiah itu, bahwa
keanekaragaman ini yang paling tinggi gitu, sehingga dalam pengelolaan ini perlu diseimbangkan, perlu dipertimbangkan seperti gitu. Berkelanjutan itu ya? Iya. Pembangunan berkelanjutan, baik. Nah, saya ke Pak Buster, CEO Econusa Foundation. Ini untuk konsep nature based climate solution sendiri ini semakin mengemuka secara global nih. Nah, bagaimana penerapannya dalam konteks Papua Barat ya? Ya, jadi terutama kerusakan iklim yang sekarang terjadi, ya terjadi dengan berbagai perubahan atau transformasi dalam industri gitu ya, dan segala macam teknologi sebenarnya dicobakan juga di berbagai negara bagaimana mengatasi krisis iklim itu sendiri. Tetapi yang paling cepat gitu, yang paling bahkan dianggap cukup murah dan tepat untuk mengatasi krisis iklim itu sendiri yang berbasis alam gitu. Jadi kerusakan alam ini harusnya kita bisa netralisasi dengan alam itu juga gitu. Jadi kalau kita belajar di kuliah misalnya bagaimana proses fotosintesis atau proses tumbuhan itu udara yang kotor, kalau kita punya halaman di banyak pohon kemudian bisa terserap dan kemudian itu juga menjadi lebih adem semua kayak gitu. Itu sebenarnya konsep sederhana itu yang coba diterapkan terkait dengan nature based solution ini gitu. Dan tentu yang menjadi terdepan untuk menghadirkan solusi iklim yang berbasis alam adalah negara-negara yang memiliki hutan luas. Itu yang pertama, negara-negara yang memiliki laut luas, dan kebetulan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas. Kalau kita bicara hutan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ngabalin misalnya, tanah Papua secara keseluruhan ya, tanah Papua secara keseluruhan adalah salah satu benteng terakhir hutan kita di Indonesia, bahkan di global. Jadi istilahnya kita ini tempat untuk the last frontier untuk hutan yang kemudian bisa diandalkan untuk menjadi penyeimbang iklim itu sendiri. Jadi konsep itu yang banyak didorong di seluruh dunia. Tentu itu tidak bisa dilakukan sendiri, tidak bisa dilakukan hanya karena menjaga hutan kemudian iklim kita menjadi baik, tidak. Tetapi juga bagaimana negara-negara maju juga mau untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya gitu. Jadi tidak mesti kemudian tidak serta-merta kita jaga hutan di sini kemudian orang di sana tetap bebas mengemisi, karena yang harus dipahami adalah kita tinggal di satu bumi itu. Artinya kalau kita ada dalam ruangan ini, di sana negara Amerika, di sini negara Eropa, di sini Indonesia, ya kalau panas ya panas semua. Kalau kemudian dingin ya harus sama-sama untuk bagaimana menjaga temperatur itu supaya lebih dingin. Dan kebetulan kita punya hutan yang luas dan kita yang menjadi terdepan dalam memitigasi perubahan iklim itu sendiri. Selain paru-paru dunia, kemudian juga benteng terakhir yang memang harus dijaga bersama ya, seperti yang tadi Pak Ernest bilang, ini adalah tugas bersama, bukan hanya Indonesia tapi negara-negara ya. Ya, jadi tugas bersama dalam ini tugas bersama menjaga bumi. Ya, tugas bersama menjaga bumi. Negara maju yang sudah menjadi perusak alam dengan industrialisasi mereka, ya mereka harus mengurangi juga, mereka punya emisi. Ini agak trik juga nih ya. Ya, karena kalau mereka tidak mengurangi emisinya, itu bumi kita akan semakin panas, dan ketika suhu semakin tinggi itu juga bisa menyebabkan keanekaragaman hayati dan hutan kita mati di sini. Jadi jangan dipikir kemudian kita jaga hutan di sini kemudian yang di sana tetap mengemisi, kemudian hutan kita aman-aman saja, tidak seperti kayak begitu. Jadi kalau mungkin lebih bahasa sederhananya begini ya. Kita di sini kita yang setengah mati jaga kita punya hutan begitu ya. Terus kami yang di sana enak-enak begitu atau leha-leha begitu ya.
emisi begitu, bukan? Tidak seperti begitu juga ya, tidak seperti ada kecenderungan seperti itu ya. Dan artinya gini, kerusakan yang terjadi di Indonesia, baik itu terutama penebangan hutan kalau kita bicara logging ya, penebangan kayu, kelapa sawit dan macam-macam, ini kan juga disebabkan oleh permintaan yang ada di negara-negara luar, karena ada demand, ada permintaan, makanya di sini juga memperluas itu, dan itu menyebabkan kerusakan. Jadi kerusakan yang terjadi di sini juga disebabkan oleh yang di sana, tetapi juga ada historical destruction ya toh yang terjadi. Misalnya kita bicara emisi gas rumah kaca, ini sudah terjadi dari tahun 1800-an ya kan. Jadi proses revolusi industri, orang mulai menggunakan minyak bumi untuk membakar dan lain sebagainya, itu emisi gas rumah kaca sudah terbentuk gitu. Jadi mereka di sana harus menurunkan emisi gas rumah kacanya, dan mereka punya kewajiban untuk membantu negara-negara yang memiliki hutan dan negara-negara berkembang ini untuk menjaga hutannya juga gitu. Jadi kewajiban itu yang harus diberikan, dan yang di sini juga kita juga tidak bisa bilang bahwa oh ya sudah karena yang di sana tidak mau tanggung jawab, kemudian kita di sini juga ya sudah tidak usah tanggung jawab. Bukan begitu ya. Bukan begitu juga, karena kalau misalnya kau punya halaman rumah rusak, kan yang rasakan kan kau juga. Betul. Ya kan, jangan tunggu orang lain bayar kasih kompensasi baru kau jaga kau punya halaman rumah itu. Gitu. Jadi konsep ini bukan transaksional seperti begitu. Ini adalah kesadaran bersama untuk membangun, menjaga apa yang kita punya, bahwa negara-negara maju punya tanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan lain sebagainya, itu ada. Tapi bukan berarti juga kalau tidak ada kompensasi kita tidak jaga kan gitu. Betul. Dan sudah kalau kita lihat seperti Norwegia begitu ya, itu juga sudah support juga ya untuk menjaga, memberikan dukungan untuk banyak negara-negara sebenarnya yang sudah memberikan dukungan ya, walaupun pada situasi geopolitik sekarang itu ya banyak kemunduran juga yang terjadi ya kan. Misalnya Amerika menarik diri dari Paris Agreement, tidak mau terlibat lagi dalam pertemuan perubahan iklim kayak gitu. Jadi dinamikanya berkembang sangat pesat. Gitu. Apakah ini juga yang nanti menjadi poin penting juga yang nanti disampaikan pada saat konferensi, atau mungkin isu-isu seperti ini yang juga nanti diangkat? Nah, ya artinya kan gini, kalau kita bicara konteks Indonesia, kalau misalnya ingat kenapa Pak Prabowo bilang kita harus punya ketahanan pangan, kita harus punya ketahanan energi, kita harus punya ketahanan ini. Nah, ini juga kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim yang ada di Indonesia. Jangan tunggu, kan artinya gini, kemandirian pangan, kemandirian energi itu artinya mandiri itu kan berarti tidak bergantung kan? Ya kan? Nah, kita juga harus punya kemandirian dalam perubahan iklim ini, tidak bergantung pada nanti ada bantuan dulu dari negara-negara maju itu baru kemudian kita jaga gitu. Jadi itu yang kesadaran itu yang harus dibangun, sehingga jangan sampai nanti konferensi ini dipikir oh ya nanti ini konferensi akan bicara bagaimana negara-negara internasional, negara-negara maju akan kasih uang ke Papua baru kemudian Papua menjaga hutannya. Ya, tidak seperti kayak begitu, tapi lebih kepada bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga kita punya ekosistem, kita punya hutan, kita punya halaman rumah sendiri, sehingga itu bisa menopang kehidupan kita untuk jangka panjang. Ini menarik sekali, luar biasa. Ditahan dulu ya. Saya ke Prof. Djoko. Prof, ini apa kontribusi ilmiah utama yang diharapkan lahir dari the 12th International Flora Malaysiana Symposium ini? Kita fokuskan ada 2 event. Yang lain satu berbicara soal keragaman atau variasi dari vegetasi, satu bicara soal nature based climate solution, yang topiknya lebih luas. Nah, dari sini kita harapkan apa yang disampaikan oleh para peneliti itu bisa menjadi catatan-catatan atau menjadi konsep untuk menjadi arahan untuk pengambil kebijakan gitu. Walaupun nanti akan diramu dulu, bukan hasil ini kemudian langsung diarahkan kepada pemerintah, tapi diramu dulu sehingga mekanismenya ada. Kemudian ini menjadi bahan yang menjadi bahan-bahan pertimbangan dalam
perencanaan program atau pembangunan yang ada di Provinsi Papua. Oleh karena itu, itu secara nyata sudah kita lakukan karena kita ada kolaborasi, ya kita ketua bersama ini dari NGO, kemudian saya dari Rusia, kemudian dari birokrasi itu ada sebenarnya. Okay. Kita sudah menunjukkan bahwa apa yang nanti dibuat ini akan menjadi suatu hal yang tersistematis, kemudian menjadi produk ilmiah yang nanti bisa bermanfaat buat kita bicara tadi provinsi berkelanjutan. Apa yang dilakukan itu menjadi dasar-dasar pertimbangan ke depan. Oke. Berarti tidak istilahnya pemaparan ataupun hasilnya itu nanti diramu lagi dan di semacam rekomendasi begitu ya? Ya, nanti seperti begitu. Oke. Baik, nah kemudian ini bagaimana peran perguruan tinggi lokal ya, khususnya untuk UNIPA dalam menjembatani ilmu pengetahuan global dan juga konteks lokal Papua? Oke. Untuk universitas lokal kita, Universitas Papua khususnya kan kita juga di samping UNIPA juga ada beberapa universitas lain di khususnya di Manokwari yang nanti diundang. Tapi secara kita bicara di Papua, kita juga berkontribusi dengan memberikan hasil-hasil riset kita di simposium ini. Di samping itu juga dengan berdatangannya mereka secara offline atau in person itu kan kita bisa membangun kolaborasi yang secara langsung. Dan ini saat ini kita bisa menyajikan hasil penelitian, tetapi ke depan kolaborasi ini akan menghasilkan karya-karya ilmiah atau publikasi yang tersistematis dan terfokus begitu. Jadi tujuannya kita bisa bilang ini multi impact karena bukan saja saat ini, tapi kita ke depan untuk perguruan tinggi kita mendapatkan kerjasama atau link secara global berkaitan dengan nanti kita bagaimana menghasilkan produk-produk ilmiah gitu. Luar biasa ya, ini berarti sudah terkonfirmasi sekitar 300 peneliti ini ya? Ya bercampur, tapi intinya mereka diantaranya hampir 60% mereka peneliti murni. Oke, saya ke Pak Ehrens. Kemudian sejauh mana ini hasil konferensi yang yang akan diintegrasikan ke dalam kebijakan riset, kemudian juga inovasi dan pembangunan daerah? Ya, agenda kita kali ini tidak lahir begitu saja, tapi sebenarnya merupakan rangkaian proses mulai dari 2018 itu ada ICBA ya, International Conference Biodiversity, Ecotourism dan Creative Economic. Itu sudah melahirkan deklarasi Manokwari ya tahun 2018, dan kemudian 2019 itu ditetapkan Perdasus nomor 9 dan 10 ya. Nomor 9 tentang pengakuan pemberdayaan masyarakat hukum adat ya dan pemberdayaannya. Jadi hutan tidak hanya bicara pohon, tetapi juga kebijakan pemerintah, polisinya, dan juga masyarakat yang ada di dalam. Nah, kelestarian itu nggak bisa hanya tugas satu pemerintah ya, tugas satu pihak, tapi juga masyarakat. Terus yang kedua itu posisi Papua Barat, komitmennya sebagai provinsi berkelanjutan itu ditetapkan dalam Perda nomor 10 ya, Perdasus nomor 10 tahun 2019 itu. Jadi apa yang kita harapkan dari konferensi ini, kita lihat bahwa semua pihak harus terlibat, baik pemerintah, masyarakat, dalam negeri, dalam daerah Papua maupun luar negeri. Papua Barat ingin menunjukkan bahwa dengan kekayaan kita yang begitu besar ya, jadi ini ada kaitan antara flora malaysiana dan nature based climate solution. Jadi bagaimana kita meramu kebijakan itu basisnya adalah sains ini, bahwa kita menemukan kita punya kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak, tapi dengan adanya ancaman perubahan iklim maka kekayaan ini akan mengalami degradasi gitu. Itu sudah mutlak itu. Ketika suhu naik itu ancaman bagi kehidupan makhluk hidup, baik satwa, hewan, tumbuhan, baik di darat maupun di lautan. Setiap kenaikan suhu 1 derajat itu berbahaya bagi kehidupan termasuk manusia. Jadi ini bukan hanya bicara tumbuhan, tapi dampak besarnya bagi kehidupan. Bukan hanya kita di Papua, tapi seluruh dunia. Ya, makanya ada Paris Agreement yang tadi sudah disinggung bahwa semua negara bersepakat untuk menjaga
mencegah kenaikan suhu kita itu di atas 1 derajat ya. Sekarang ini sudah 1 lebih, mungkin mendekati 2, dan dampaknya sudah sangat terasa. Dan harapan kita yang paling kuat itu adalah alam. Alam satu-satunya benteng yang paling besar untuk menjaga, mengontrol kenaikan suhu itu. Makanya konferensi ini menjadi penting. Supaya ini harus diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah dan juga dalam program-program kegiatan. Harusnya semua program kegiatan kita nggak pure itu hanya sekedar seremonial, tetapi harus diwarnai oleh pikiran lingkungan, pikiran kebijakan-kebijakan kita bagaimana. Oke, ada pengentasan kemiskinan, tapi tanpa mengelola hutan, mengelola lingkungan dengan baik, itu sulit untuk diatasi. Bahwa kesuburan tanah itu dipengaruhi oleh alam, musim tanam itu juga dipengaruhi oleh alam. Jadi bagaimana masyarakat punya makanan kalau lingkungan itu tidak bisa membuat tanaman kita itu produktif, kemudian air itu tersedia. Ini semua satu ekosistem yang saling berpengaruh. Makanya posisi ini penting untuk dimasukkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk regulasi, dan itu harus menjadi komitmen bersama dari Pemda dan pemerintah secara keseluruhan, bahkan negara-negara, untuk sama-sama kita atasi. Karena tadi dibilang Bung Buster bahwa kita sedang hidup dalam satu rumah yang sama. Ya, kita di sini menjaga hutan, tapi di sana bikin polusi. Bukan dia saja yang dapat, kita di sini ya, termasuk hutan kita juga mengalami efek dari polusi yang diciptakan. Makanya ada konsep itu volunetzing ya, bahwa satu ketika kita akan ada pada satu posisi keseimbangan antara produksi, penyerapan, dan produksi karbon itu harus ada pada titik keseimbangan. Ini yang harus menjadi konsensus, harus diratifikasi oleh semua negara. Betul. Nah, kemudian Pak Ernst, ini bagaimana posisi konferensi ini dalam mendukung visi Papua Barat ya? Dalam visi Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan. Ya, itu tadi sudah saya kira ini semakin jelas. Dunia harus tahu bahwa Papua Barat ini provinsi pertama ya di Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai provinsi berkelanjutan, atau bahkan dulu disebut provinsi konservasi. Ini cuma nomenklatur karena pembagian urusan pusat dan daerah sehingga dibatasi kata konservasi, karena konservasi urusan pusat. Tapi sebenarnya yang kita maksudkan itu sama, konservasi itu maksud, cuma karena nomenklaturnya saja. Jadi tujuannya satu, cuma namanya saja beda. Namanya saja beda, bahwa esensinya kita menjaga, melestarikan, mengembangbiakan itu posisi konferensi ini mendukung apa yang kita buat. Makanya kami tidak keberatan dan kami mendukung, Pemda ini mendukung acara ini ada di Papua Barat. Sebenarnya itu untuk menegaskan kepada dunia bahwa Papua Barat, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, bahkan badan riset serius untuk mendukung kebijakan daerah tentang pembangunan berkelanjutan atau provinsi. Konservasi. Baik, Pak Ernst, ditahan dulu, saya ke Pak Prof Joko. Ini kita juga ingin tahu ini tantangan terbesar dalam menjaga keanekaragaman flora Papua ya, di tengah tekanan pembangunan dan juga perubahan iklim. Sebenarnya kalau ditanya tantangan itu kan agak tidak pas juga, tapi tidak apa kita. Oh gitu. Karena berkaitan dengan kebijakan, kembali lagi. Nah ini ya betul poinnya. Karena di birokrasi. Tapi sebenarnya bukan tantangan, tapi dari sisi kami, karena kita kan hasil kita produk kan hasil riset, beberapa rekomendasi. Memang catatan-catatan apa yang disampaikan dari hasil riset itu adalah memang ketidak sinergitas dari apa yang ada di masyarakat dengan apa yang di pusat, seperti gitu. Jadi tidak sinergi. Beberapa karena memang juga ada kekurangan data atau hasil publikasi juga tidak sesuai. Sebagai contoh, beberapa informasi atau harusnya kita punya, karena kita tanah Papua dan kita bicara tadi keanekaragaman hayati, khususnya vegetasi misalnya sangat tinggi. Kita tahu bahwa kan secara antropologi kan masyarakat Papua ini walaupun jumlah penduduknya sedikit tapi variasinya sangat tinggi. Secara ilmiah saja itu tidak ada informasi seperti itu. Coba silakan cari googling atau tidak ada. Nah, pendekatan dilakukan oleh pusat ataupun internasional itu kan pendekatannya kan general, apa yang dilakukan di tempat lain dilakukan di sini. Sementara harusnya sama. Nah, itu bicara tantangan tadi. Itu yang kita lihat bahwa belum ada informasi-informasi dasar yang menjadi
pendekatan gitu. Misalnya kita bisa bilang tidak ada pendekatan secara antropologi ke situ, atau pendekatan secara rekan-rekan ke situ, hanya semua digeneralisasi. Apalagi kita dengan adanya investasi atau eksploitasi seperti itu kan sama apa yang dilakukan tempat lain dilakukan di sini. Akhirnya itu menjadi tantangan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Kemudian barangkali ada konsep-konsep yang kita bisa bilang, tadi saya baru berdiskusi dengan Kak Bustar itu berkaitan dengan konsep konservasi. Misalnya di satu sisi mereka hanya fokus kepada satwa misalnya, tapi tidak menitik beratkan kepada manusia seperti begitu. Kalau dari segi kami bahwa memang ada informasi-informasi ilmiah dasar yang masih banyak belum digali di tanah Papua ini. Jadi tidak bisa digeneralisasi begitu ya, seperti yang tadi Pak Prof sampaikan tadi. Berarti lebih spesifik begitu? Iya, harusnya seperti begitu. Contoh tadi ada pendekatan secara antropologi yang harus dilakukan. Karena kenapa saya sebutkan antropologi kaitannya dengan itu, karena apa yang dilakukan secara umum, karena ada beberapa publikasi saya, ada publikasi kami sampaikan bahwa, atau mungkin sebenarnya hal ini sudah umum, orang sudah banyak tahu, tapi kami sampaikan secara ilmiah bahwa ada keterikatan atau interaksi yang kuat antara manusia atau local people atau indigenous people di Papua ini dengan sumber daya hutan seperti kita ada. Nah, ini harus kita ketahui. Kita kan tidak banyak tahu informasi itu. Mungkin secara umum orang tahu ya ada seperti ini, tapi kan secara ilmiah tidak disampaikan, sehingga ini tidak bisa menjadi dasar untuk tadi pertimbangan harus punya pendekatan seperti ini kan begitu. Jadi mungkin kalau saya boleh bilang mungkin bukan tantangan, tapi bagaimana kebijakan tadi yang disampaikan tadi ya. Ya, artinya kebijakan. Larinya ke kebijakan. Karena itu menjadi sumber bagaimana untuk penentu untuk kebijakan seperti begitu. Luar biasa ya. Semakin kesini semakin mendapat pencerahan yang luar biasa gitu ya. Oke, saya ke Abang Bustar. Nah, kemudian dari pengalaman Ekonusa sendiri nih, bagaimana membangun kolaborasi yang adil ya antara masyarakat dan juga pemerintah dan juga dunia internasional. Seperti apa itu? Ya, kalau di Ekonusa kita menyebutnya indigenous lead, local lead ya. Jadi harus di-lead oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal itu sendiri ya. Jadi tadi yang Joko sampaikan bahwa banyak inisiatif-inisiatif yang baik itu konservasi atau perlindungan dan lain sebagainya, itu sifatnya general gitu ya. Itu general, apa yang kalau orang bilang Papua ini bukan tanah kosong gitu loh. Jadi yang kau bikin di sini ya harus di-lead sama orang di sini. Jangan kau bawa urusan di sana kemudian direplikasi di sini seolah-olah barangnya sama gitu. Jadi itu yang kita kedepankan dalam berbagai pendekatan terkait dengan perlindungan dan lain sebagainya. Jadi human center and indigenous lead. Jadi itu yang banyak kita lakukan. Ya, tentu masyarakat adat punya kearifan tersendiri, ya kan. Saya dulu bekerja lama di Pegunungan Arfak, ya kan. Kalau orang bilang di kawasan perlindungan, kawasan konservasi ada zona inti, zona penyangga, zona pemanfaatan, ya kan. Di Pegunungan Arfak masyarakat punya yang namanya Bahamti, Nuhamti, Susti, itu pembahasaan lokal yang masyarakat punya, pembagian zonasi yang masyarakat punya. Sebenarnya mencerminkan kearifan itu ada. Nah, itu yang harus diangkat, itu yang harus didorong gitu. Kalau misalnya pendekatan Taman Nasional misalnya ya, yang mengkopi Taman Nasional model di Amerika tidak cocok di sini, ya jangan dipaksakan. Kan? Jadi pendekatan-pendekatan itu kan sebenarnya sebagian besar dibawa oleh lembaga-lembaga konservasi yang berbasis di Amerika dan Eropa, dan kemudian dicobakan direplikasi di sini karena pikirnya juga di sini tanah kosong aja. Gitu. Seperti yang tadi Pak Prof Joko sampaikan, tidak bisa generalisasi begitu ya? Tidak bisa, jadi tidak bisa digeneralisasi. Kemudian yang kedua juga indigenous community itu ada di front line, ya kan? Kita misalnya NGO semua, bahkan jangankan NGO, kadang pemerintah juga tidak punya kemampuan untuk melakukan monitoring secara terus-menerus.
tapi masyarakat itu ada di situ. Oke. Hidupnya di situ, rumahnya di situ, semuanya di situ. Nah, jadi bagaimana masyarakat sebagai garda terdepan juga itu memiliki kemampuan untuk menjaga haknya, ya kan, menjaga haknya dan juga menjaga lingkungannya itu, baik hutan atau laut. Nah, hak ini menjadi penting sekali, terutama untuk kita di tanah Papua, gitu kan. Kita selama ini banyak mendorong bagaimana pemetaan wilayah adat dilakukan, dan kemudian setelah pemetaan, kemudian bagaimana mendapatkan pengakuan itu dari pemerintah kabupaten, kemudian juga hutan adat dari pemerintah pusat. Karena itu memberikan ownership, kepemilikan terhadap masyarakat adat. Sehingga orang di Jakarta juga tidak seenaknya juga, oh saya mau taruh konsesi di sini, saya mau taruh konsesi di sana gitu. Dan itu kemudian menimbulkan konflik juga berkepanjangan. Jadi nature based tapi indigenous lead. Oke. Nah, kemudian ini apa pesan penting yang ingin dibawa Ekonusa ke forum internasional ini terkait dengan keadilan iklim dan juga perlindungan wilayah adat? Ya, pesan pentingnya tadi local and indigenous lead. Local and indigenous lead. Iya, toh jadi misalnya sekarang gini. Kita ngomong orang kadang kan bicara nature based solution itu kemudian serta merta dikaitkan dengan jual menjual karbon. Ya kan? Gitu. Nah, terus haknya masyarakat di situ apa? Jangan sampai kemudian urusan perdagangan karbon ini hanya menjadi semacam komoditas yang baru yang tidak ada bedanya dengan kayu. Jadi kalau kayu kan sekarang orang bayar kubikasi, ya kan, gitu. Nanti jangan sampai masyarakat adat dengan urusan perdagangan karbon ini juga dihitungnya seperti kayak gitu, kubikasi aja. Berapa ton karbon, berapa persentase masyarakat. Tapi ownership dari karbon itu harus ada di masyarakat. Itu. Nah, kalau tidak ada pengakuan hak, artinya ownership itu juga tidak ada. Gitu. Jadi harus ada yang berbeda juga ketika ini kan dalam beberapa waktu terakhir ini perdagangan karbon menjadi hal yang banyak sekali digadang-gadang oleh pemerintah kita di Indonesia, dan itu disebut bagian dari nature based solution to combat climate change kan gitu. Gitu. Jadi yang harus kita persiapkan kita di tempat seperti tanah Papua secara keseluruhan, bagaimana hak itu bisa dijamin oleh negara bahwa wilayah itu, hutan itu adalah milik masyarakat adat. Dan kalau kita bilang hutan, artinya itulah karbon itu. Gitu. Itu harus diakui, sehingga ketika kemudian ada yang bilang, oh ya ini Bapak punya karbon sekian ton, ini kita bisa perdagangkan gini. Oke, perdagangkan, tapi kemudian masyarakat harus punya hak yang majority di situ, tidak hanya sekedar recehan aja lah kalau orang bilang gitu. Numpang lewat begitu ya, bukan juga ya. Recehan aja gitu. Lebih yang penting ada. Yang penting ada. Yang penting ada gitu. Iya, jadi penonton ya. Nah, kemudian bagaimana konferensi ini dapat memperkuat posisi Papua sebagai garda terdepan tadi yang sudah disampaikan ya, indigenous lead tadi. Ini bukan sebagai bukan sekadar objek konservasi seperti itu. Ya, jadi itu yang harus dimunculkan di dalam konferensi ini gitu. Saya pikir dalam beberapa tahun terakhir terus mengemuka ya. Jadi indigenous lead, nature based itu mengemuka terus ya. Nah, saya pikir juga dengan kehadiran teman-teman local scientist, kemudian penggerak perubahan sosial dan lingkungan harus lebih bisa menyuarakan bahwa ketika itu akan dilakukan, itu harus dilakukan secara adil gitu, secara berkelanjutan gitu. Jadi kita berharap dalam konteks nature based conference konteks keadilan iklim itu harus mengemuka, konteks keadilan sosial bagi masyarakat itu harus mengemuka, dan juga komitmen untuk
menjaga apa yang tersisa. Ini saya bilang tersisa karena yang di Papua ini kita lihat banyak, tapi itu sisa saja sebenarnya, gitu. Sisa itu bisa benar kita bisa jaga sehingga suara dari lokal seperti Papua ini juga bisa didengar pada level internasional. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Eren, saya ke Pak Prof Joko. Nah, kemudian melihat bagaimana konferensi ini dapat menginspirasi generasi muda di Papua ya untuk terlibat dalam riset dan juga inovasi konservasi. Ya. Memang secara langsung pasti belum dapat dampak, tapi kan kita punya side event kan yang bisa menjadi hal-hal yang inspiratif dan bisa memotivasi. Ada di situ ada beberapa NGO, kemudian ada pemutaran film yang sifatnya mempunyai daya tarik konservasi di situ, kemudian ada diskusi dan itu bisa mengajak mereka-mereka tadi yang muda supaya bisa bergabung dan punya pikiran bahwa oh iya kita di Tanah Papua ternyata seperti ini. Karena kan kita jujur saja, walaupun banyak kita semua anak-anak muda yang ada di Tanah Papua, mereka sendiri tidak menyadari bahwa yang tadi kita cerita tadi, Papua dengan keanekaragaman tertinggi, dengan variasi suku, kita bilang antropologinya sangat kaya seperti gitu. Mudah-mudahan dengan ini mereka terinspiratif, karena kan hal ini kan dilakukan di MCM yang kita bisa bilang bahwa notabene bahwa ini tempat keramaian di Manokwari, satu-satunya di Manokwari, dan mereka bisa bersama-sama di situ. Mereka bisa di situ. Kemudian ada juga mereka yang di perguruan tinggi akan bergabung dengan kuliah umum berkaitan juga dengan konsep umum konservasi dan sebagainya, mereka bisa hadir di situ. Seperti gitu. Iya, saya ke Pak Eres. Ya. Ada beberapa pertanyaannya. Mungkin saya batasi untuk pertanyaan berikut. Apakah forum internasional ini membuka peluang bagi kerjasama riset global dan investasi hijau di Papua Barat? Ya, itu menjadi harapan kita, bahwa agenda ini nggak boleh habis seremonialnya saja, bahwa selesai rapat dan kemudian ya sudah nanti berikut lagi kayak gitu. Tapi kita ingin ada tindak lanjut yang konkret, bahwa kita serius untuk menjaga keanekaragaman hayati di Tanah Papua, maka perlu ada kebersamaan baik lokal maupun nasional maupun internasional. Nah, ini juga kemudian pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat ke dunia internasional dan juga goals yang ingin dicapai. Ya, kita ingin dunia melihat bahwa Papua Barat serius untuk menjadikan hutan sebagai solusi bagi masalah iklim. Dan kita harapkan pertemuan ini menjadi kontributor bagi pemikiran leader untuk menyusun kebijakan. Jadi nanti harus ada rumusan yang strategis yang nanti menjadi masukan bagi Pemda dalam menyusun kebijakan-kebijakan untuk memproteksi, melindungi dan mendayagunakan bukan hanya hutan tapi juga tadi indigenous people-nya maupun superiorinya mereka di tanah ini. Itu sesuatu yang benar-benar harus ditindaklanjuti sesuai dengan Perda nomor 9 berlasus tahun 2019 tentang perlindungan, pengakuan, pemberdayaan masyarakat adat. Itu harus benar-benar ada actionnya yang nyata, dia tidak berhenti di dalam dokumen itu saja. Jadi benar-benar kita ingin ada hasil dari konferensi kita kali ini yang berdampak nyata atas hutan, atas masyarakat, atas pembangunan berkelanjutan dan atas iklim global itu. Jadi ya itulah goal yang kita inginkan, bahwa ada hasil yang bisa kita capai baik untuk hutan, masyarakat maupun kebijakan pemerintah ini di mata dunia yang harusnya bisa. Satu lagi Pak, mungkin yang penting itu bahwa kita sedang serius untuk menjaga hutan kita. Kita berharap daerah-daerah negara-negara lain juga serius untuk itu tadi, bahwa jangan kita capek melindungi, mereka capek merusak gitu. Tapi harus ada keseimbangan, bahwa mereka harus mendukung kebijakan daerah, misalnya dari sisi penganggaran. Bagaimana caranya ada kontribusi, karena ini yang ditanya oleh masyarakat, kita jaga-jaga hutan kira-kira hasilnya apa.
wujudnya apa gitu. Kita disuruh melindungi, tapi faktanya bahwa kita daerah yang termiskin di Indonesia itu jadi satu fakta serius yang harusnya ditindaklanjuti oleh riset gitu. Jadi kebijakan berbasis riset bahwa bagaimana caranya merumuskan sebuah kebijakan itu benar-benar harus digiring oleh sebuah riset yang benar gitu. Jadi nanti pada ujungnya menghasilkan tadi polisi bagi semua pihak, bukan hanya kepentingan satu orang. Nah, saya lihat sekarang ada masalah kan, kita di daerah mempertahankan, tapi ada kebijakan nasional yang tidak harmonis. Bahwa ada kebijakan di Papua harus dijadikan lahan sawit, itu kan ancaman, dan itu dilema bagi kita, dan itu untuk menjawab Papua jadi sumber pangan, Papua jadi sumber energi itu. Jadi bagaimana sekarang kita bisa menyelaraskan pikiran pusat dan daerah? Itu harus butuh riset di situ. Jadi ya perlu kerjasama internasional, nasional, baik daerah maupun nasional di situ. Posisi ini kita harapkan seperti itu. Iya, baik di penghujung podcast kita masing-masing narasumber akan memberikan closing statement. Saya ke Abang Busar terlebih dahulu, silakan. Ya, saya kira ini adalah kesempatan baik untuk warga Manokwari, terutama rekan-rekan muda tadi seperti yang disampaikan, akademisi muda untuk belajar terkait dengan apa yang kita punya, flora yang kita punya di tanah Papua itu, termasuk juga memahami terkait dengan apa itu nature based solution ya. Ini isu yang kadang-kadang jauh sekali kita lihat di TV atau dengar di sosial media, tapi saat ini pembahasannya ada di tengah-tengah kita, dan saya berharap ini bisa membawa banyak pencerahan secara langsung untuk masyarakat di Manokwari khususnya, rekan-rekan muda, dan membawa manfaat untuk kita di tanah Papua untuk keberlanjutan kehidupan kita di tanah Papua yang berkontribusi secara global. Ya, Pak Prof silakan. Ya. Bagi saya khususnya untuk dari dunia perguruan tinggi, ini menjadi momen buat kita untuk bisa membangun tadi kolaborasi, kemudian bisa mensinergikan konsep-konsep ilmiah supaya sama-sama terarah, kemudian kita melihat situasi yang real khususnya di tanah Papua ini. Saya bicara tanah Papua, apa yang perlu kita lakukan dalam konteks riset, sehingga ini akan menjadikan input yang baik untuk pemerintah secara lokal, nasional, maupun bahkan secara level global gitu. Karena memang di kita publikasi atau produk-produk ilmiah, diantaranya publikasi itu memang, dan juga apa yang kita buat juga kita transfer juga ke mahasiswa gitu. Sehingga ini jadi perkembangan ilmu yang bukan saja, kalau kita bilang ilmu kan ada yang monoton, jadi kalau ada yang kasih begitu saja. Jadi mungkin dinamika ilmu yang berkembang, dan kita bisa kasih ke mahasiswa sehingga mereka juga tahu bahwa di apa yang mereka terima itu berkembang ilmu gitu. Jadi bukan misalnya kita bilang bahwa daun warna hijau, kita tahu daun hijau sebenarnya kenyataannya kan tidak juga seperti itu kan. Iya. Silakan Pak Ngabalin, silakan. Ya, saya pikir ini satu kesempatan yang menarik bagi Pemda Papua Barat maupun tanah Papua. Ini agenda yang tidak umum ya, bahwa sesuatu agenda yang internasional ya kita berbahagia sebagai tuan rumah. Jadi kami berharap ya semua pihak menyambut acara ini dengan baik ya, masyarakat adat juga nanti akan terlibat dalam proses ini, Pemda dari berbagai sektor juga hadir, dan mari kita memposisikan diri sebagai tuan rumah yang baik, sekaligus menjadikan ini sebagai event untuk semakin menjaga kelestarian alam kita, hutan kita, dan menjadi dasar rumusan bagi kebijakan ya, memperkuat semua yang sudah dipikirkan oleh pemerintah dan implementasinya. Dan saya mau bilang bahwa acara ini untuk masyarakat juga ya. Jadi mari masyarakat sama-sama kita hadir dalam acara ini ya, sudah diatur ya, mungkin dari panitia dan juga tamu-tamu dari luar.
kami juga berharap ada side effect dari kegiatan ini, bahwa ada multiplier effect gitu ya. Multiplier effectnya, misalnya ada kerajinan lokal yang dibelanja oleh tamu-tamu kita yang dari luar, dan itu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan pasti saya yakin PAD bertambah karena ada tamu dari luar. Jadi ya ini untuk kita, mari kita sambut selain sisi akademisi maupun kebijakan, tapi juga manfaat lain dari acara ini kita bisa nikmati. Dan tentu mari sama-sama kita jaga keamanan ya selama pelaksanaan event ini. Itu yang paling penting ya. Itu nama baik kita. Baik, terima kasih para narasumber dan sahabat podcast. Papua Barat hari ini berbicara kepada dunia tentang ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kearifan lokal yang berpadu menjaga bumi melalui the 12th International Flora Malaysiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solution Conference. Papua Barat menegaskan diri bukan hanya sebagai wilayah yang kaya alam, tetapi sebagai aktor penting dalam solusi krisis iklim global. Terima kasih kepada para narasumber atas pemikiran yang reflektif dan juga yang sangat berharga. Saya Patial Warin Koibur, Elko, pamit dari podcast RRI Manokwari. Mari terus menjaga alam, karena dari Papua harapan dunia bisa tumbuh. Sampai jumpa.